engkau hampiri, jangan jalan terus. Bait kedua, kita nyanyikan pujian ini. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Kita percaya Yesus mampir, Yesus tinggal dalam kehidupan orang yang senantiasa suka berdoa. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Bait ketiga mengatakan, ini saja andalanku, jasa korbanku yaitu hatiku yang hancur luluh. Buatlah sembuh, pemulihan datang dari Tuhan. Kita percaya Yesus mendengar doa kita. Haleluya. Ini saja andalanku, jasa korbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Kor, Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain engkau hampiri, jangan jalan terus. Haleluya, puji Tuhan. Nanti dengan hormat saya mohon Bapak Pendeta Naftali Giarto akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat dan syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berkumpul kembali untuk persekutuan doa pada Senin pertama di bulan September 2022. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami hamba-hambamu, para penasehat, baik MPR maupun penasehat daerah dari seluruh Indonesia bisa berkumpul melalui Zoom pada pagi hari ini. Kami serahkan persekutuan kami, ibadah doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, mengurapi kami, dan memimpin acara ini dari awal sampai selesainya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah persekutuan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita bersyukur Dia baik, dan saya percaya kita semua ada dalam pertolongan Tuhan, karena besarlah nama Tuhan. Patutlah kita memuji Dia. Kita nyanyikan pujian girang-girang. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Haleluya, puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, kita bersyukur Dia yang memberikan kuasa penebusan kepada setiap kita. Dan saya percaya keselamatan yang kita dapat, itulah anugerah yang terbesar. Haleluya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Kita bersyukur kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan kita sebentar akan mendengar firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa firman-Mu itu berkata. Kalau firman berfirman, maka itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita nyanyikan pujian, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Setelah itu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji
Tuhan, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami berharap firman-Mu, Tuhan, memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nanti Pak Simanung Khalid berdoa buat renungan firman Tuhan sebentar. Dibuka dulu Pak Simanung Khalid itunya, mute-nya. Sudah, halo? Sudah? Ya, sudah, silakan. Ya, haleluya, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, kasih-Mu besar, anugerah-Mu sangat luar biasa. Kami sudah memuji nama-Mu, biarlah puji-pujian ini Tuhan menjadi dupa baharu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu, kuasa-Mu juga mengurapi kami semua di seluruh Indonesia yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ya dan amin yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Philadelphia, Salam persaudaraan. kasih persaudaraan. Philadelphia. Puji Tuhan, bulan demi bulan berlalu, ya ini kali yang kedua kita ketemu, dan sebagaimana program dari MPR dengan para penasehat adalah bertemu melalui teknologi multimedia Zoom saat ini, ya dari seluruh Indonesia diharapkan semuanya bisa ikut hadir sebulan sekali, sebagaimana yang bulan lalu saya katakan, kita punya tugas adalah mendoakan, ya mendoakan para pengurus pusat, pengurus daerah, ya bahkan mendoakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya. Dan biarlah itu menjadi satu tugas pelayanan kita sebagai majelis penasehat baik di pusat maupun di daerah. Saudaraku, pada kesempatan saat ini saya mau sharing mengenai seorang tokoh yang menjadi penasehat di Alkitab, sehingga kita bisa belajar beberapa hal dari tokoh ini, ya. Saya mau sharing ya di pertemuan MPR dan penasehat GSPDI pada tanggal 5 September 2022 ini. Saya ingin kita semua melihat seorang tokoh ini, namanya Ahitofel, ya, Ahitofel. Ahitofel ini adalah penasehat Raja Daud yang dipercaya. Jadi Raja Daud memiliki banyak penasehat. Tuhan juga kirim nabi-nabi untuk memberikan petunjuk kepada Raja Daud. Tetapi di istana itu ada penasehat-penasehat, dan penasehat yang paling senior itu namanya Ahitofel. Nah, saudaraku, Ahitofel ini 1 Tawarikh 27 ayat 33 katakan Ahitofel ini penasehat raja, dan juga raja punya penasehat yang lebih muda, yang lebih junior, namanya Husai, orang Arki, juga penasehat dan sahabat karib raja. Jadi Ahitofel dan Husai ini bukan hanya penasehat, tetapi juga sahabat-sahabat karib. Artinya mereka dekat sekali dengan raja. 2 Samuel 16 ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, pada masa itu setiap nasihat Ahitofel diterima seakan-akan itu perkataan Allah sendiri. Ya, baik Daud maupun Absalom menuruti nasihat-nasihatnya. Jadi Ahitofel ini nasihat-nasihatnya itu berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap nasihatnya itu Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pewahyuan, sehingga kata-kata nasihatnya itu seakan-akan perkataan Tuhan sendiri, ya. Begitu Tuhan mempercayakan kepada Ahitofel sebagai penasehat, sebagai sambungan kehendak Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, kepada Daud khususnya. Nah, pengajaran yang kita harus juga sebagai para penasehat, baik di pusat di daerah, hendaklah kita juga sebagai MPR dan penasehat-penasehat daerah selalu meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan, sehingga semua nasihat yang kita berikan itu sama dengan kehendak Allah, bukan dari kehendak kita sendiri.
ya, sehingga pemikiran kita, nasihat kita, ya, kalau kita memberikan masukan kepada pusat, kepada daerah, kepada hamba-hamba Tuhan yang perlu dikonseling, itu bukan dari kemauan atau cara dan kepentingan kita sendiri, tetapi biarlah itu Tuhan memberikan hikmat supaya kita bisa menjadi penasehat yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi pelayanan kita, bagi sinode kita di daerah maupun di pusat. Nah, saudaraku, saya ingin lebih dalam kita mengenal siapakah Ahitofel ini, ya. Ahitofel ini sebagai penasehat utama Raja Daud, dia memiliki anak namanya Eliab. Ya. Dalam 2 Samuel 23 ayat 34, ya, nanti saudara bisa lihat, Ahitofel ini punya anak Eliab, dan Eliab ini punya anak namanya Batseba. Nah, Batseba inilah yang itu ada di 2 Samuel 11 ayat 3. Batseba ini yang menikah dengan Uria, ya. Batseba ini yang menikah dengan Uria. Jadi Batseba itu adalah cucu dari Ahitofel. Nah, Eliab dan Uria ini dua-duanya ini termasuk dari 30 pahlawan Raja Daud. Jadi Raja Daud itu punya 30 jenderal, ya, 30 jenderal kalau sekarang ini, ya, para pemimpin, para panglima yang memiliki pasukan-pasukan, ya. Dari 30 itu ada 3 yang utama. Nah, Eliab dan Uria mantunya itu salah satu dari 30 pahlawan-pahlawan Raja Daud. Itu ada di 2 Samuel 23 ayat 34, ayat 39, ya. Jadi inilah keadaan daripada keluarga Ahitofel, itu keluarga yang dekat dengan istana, ya, karena anaknya dan cucu mantunya itu semua adalah orang-orang kepercayaannya Daud, para pahlawan, para pemimpin panglima perang, ya. Oleh sebab itu kita bisa mengerti, ya, bagaimana kejadian yang kita tahu pada waktu peristiwa Batseba, cucunya itu diambil oleh Daud, ya. Kita bisa mengerti kenapa Daud jalan-jalan di atas sotoh istananya itu bisa lihat Batseba mandi. Karena rumahnya Batseba itu rumahnya Ahitofel, itu pasti di sebelahnya istana. Karena itu kompleks daripada para pahlawan, para perwira-perwira tinggi kalau sekarang ini, ya. Dan di Israel itu memang kamar mandinya itu terbuka atasnya, ya kan, di Timur Tengah kebanyakan begitu. Nah, pada waktu kejadian ini Ahitofel sebagai opungnya, sebagai opahnya dari Batseba, dia pasti merasa kecewa kepada Daud, ya, karena kejadian ini di mana cucu mantunya meninggal dengan cara yang tidak wajar, ya, cucunya diambil oleh Daud dan sebagainya. Walaupun Daud sudah mengaku bersalah dan bertanggung jawab mengambil Batseba sebagai istri resmi, ya, tetap aja Ahitofel sakit hati dan membenci kepada Daud. Sesungguhnya status cucunya itu Batseba itu meningkat dari istri panglima menjadi istri raja. Ya, mestinya Ahitofel lebih bangga, ya. Karena artinya Raja Daud sekarang memanggil Ahitofel sebagai opung juga, sebagai opahnya juga, gitu kan. Karena jadi statusnya Ahitofel pun sesungguhnya meningkat dengan Batseba jadi istri Raja Daud.
ya, bukan jadi gundik tapi jadi istri. Tapi kelihatannya Ahitofel gagal menjaga hatinya, ya, tetap sakit hati dan membenci Daud, ya. Nah, dalam peristiwa selanjutnya pada waktu Absalom, ya, Daud sudah menjadi tua dan Absalom merasa mampu sehingga tidak dan didukung oleh rakyat, sebagian rakyat mendukung, panglima-panglima ada yang mendukung, dan juga ada beberapa imam-imam juga mendukung Absalom. Nah, termasuk di dalamnya Ahitofel juga membelot dan ikut Absalom meninggalkan raja yang sah, Raja Daud, ya. Padahal dia sudah diangkat menjadi penasehat utama lagi Raja Daud, tapi dia meninggalkan dan dia mendukung Absalom karena dia pikir Absalom inilah yang akan menjadi raja pengganti Daud yang sudah tua, dan merasa bahwa Ahitofel bisa memberikan nasihat yang baik kepada Absalom. Dan memang nasihat Ahitofel kepada Absalom itu firman Allah katakan sesuai juga dengan apa yang Tuhan katakan. Salah satunya di 2 Samuel 16 ayat 20 sampai 22 dikatakan, berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas Sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya, jadi nasihat Ahitofel ini dilakukan oleh Absalom dan itu menyenangkan pendukung-pendukungnya. Dan Ahitofel berniat membunuh Raja Daud sendirian, gitu. Dia berkata kepada Absalom di dalam 2 Samuel 17 ayat 1 sampai 4, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Ya, dia mau membunuh Raja Daud sendiri, padahal Daud udah jadi cucunya sendiri, cucu mantunya. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Kita tahu ceritanya bahwa Daud berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, gagalkanlah nasihat dari Ahitofel. Nah, oleh sebab itu Tuhan menggerakkan hati Husai, penasehat juniornya Daud, untuk bergabung dengan Ahitofel. Dengan Ahitofel dan dengan Absalom. Ya. Dan Absalom tanya, kenapa kamu datang ke sini? Dia bilang, karena kamu akan jadi raja, saya akan dukung kamu. Tapi sesungguhnya Husai itu diberikan hikmat dari Tuhan untuk menggagalkan nasihat Ahitofel dengan memberikan nasihat yang lain yang menguntungkan Daud dan pengikut-pengikutnya yang lari pada waktu itu. Tuhan membelokkan niat dari Ahitofel, nasihat yang sesungguhnya baik itu, dengan pemikiran yang diberikan oleh penasehat muda Husai. Dan Absalom dia lebih condong kepada Husai karena dia tahu Husai ini
menjadi sahabat Raja Daud, orang kepercayaannya Daud. Nah, kita tahu akhir cerita daripada Ahitofel. Ahitofel kecewa lagi karena nasihatnya tidak dituruti oleh Absalom. Absalom lebih mendengar nasihat Husai yang lebih junior. Dan apa yang terjadi dengan nasib daripada Ahitofel? 2 Samuel 17 ayat 28 katakan, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ya, dia pulang kampung dan bunuh diri di kampungnya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa nasihat firman Tuhan bagi kita juga yang disebut para penasehat. Ya, yang pertama, kita harus selalu minta petunjuk dari Tuhan. Karena nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara baik di pusat, baik di daerah, itu harusnya adalah petunjuk Tuhan bagi GSPDI. Oleh sebab itu kita harus lebih dekat dengan Tuhan, mesti banyak berdoa dan baca firman Tuhan dan memohon Roh Kudus menolong kita. Yang kedua, saudaraku, pengalaman kita dulu tidak selalu menjadi jalan yang terbaik. Ingat bahwa dunia itu berubah, situasi dan kondisi juga selalu berubah. Di para pengurus MPR, baik penasehat, banyak tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan GSPDI di masa lalu. Ya, banyak yang ketua-ketua, mantan ketua majelis daerah, ya, mantan pengurus pusat, majelis pusat, bahkan ada ketua umumnya dulu. Tapi pengalaman kita dulu pada zaman kita mungkin beda dengan apa yang situasi kondisi yang sekarang. Oleh sebab itu kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga hati kita. Karena akan ada selalu yang mengecewakan kita. Dan justru sebagai penasehat kita mesti lebih menjaga hati. Ya. Karena kita seringkali merasa sudah senior, seringkali kita merasa dulu punya otoritas. Nah sekarang seringkali yang lebih junior itu melakukan hal-hal yang kita pikir itu nggak baik. Sehingga mengecewakan kita. Kita mesti menjaga hati, jangan seperti Ahitofel. Yang keempat, walaupun kita sudah senior, berpengalaman, bukan berarti nasihat yang lebih junior daripada kita itu salah. Ya, seringkali kita harus menghargai, ya, kita jangan kecewa kalau nasihat kita nggak diikuti, tetapi nasihat yang lebih junior yang diikuti. Kita mesti menghargai, bahkan kita mesti mendoakan. Yang kelima, kita hargai dan hormati tabisan kita. Saudara-saudara sudah ditabiskan, dilantik menjadi penasehat-penasehat, baik MPR, baik penasehat daerah. Nah itu kita harus hormati, ya, karena kita dilantik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, didoakan, ya, jangan sebentar-sebentar kita keluar atau tidak mau aktif, ya artinya kita tidak menghargai tabisan kita, ya. Lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan rendah hati dan lemah lembut, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang keenam, seringkali nasihat dan pemikiran kita dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau satu golongan. Belajarlah untuk berdiri di atas kebenaran dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ya, seringkali nasihat kita itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan juga golongan, tapi marilah sebagai penasehat-penasehat di GSPDI
kita bisa berdiri di atas semua kepentingan, di atas semua golongan, dan bahkan yang penting biarlah kita menjadi penyambung lidah dari Roh Kudus kepada para pelaksana, ya, majelis pusat atau majelis daerah. Saudaraku, terakhir mari kita belajar dari sikap hati Nabi Samuel. Samuel juga kecewa berat karena nasihatnya kepada bangsa Israel yang minta raja pada waktu itu tidak didengar. Ya, sehingga Tuhan sendiri bilang, aku juga kecewa kepada bangsa ini. Tetapi akhirnya Tuhan kabulkan juga bangsa Israel memiliki raja. Dan Samuel dia katakan begini di dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Samuel katakan, biarpun saya tidak setuju dengan keputusan kalian, biarpun saya kecewa dengan kalian, ya, saya tetap akan mendoakan kamu dan tidak berhenti akan mendoakan kamu dan mengajarkan kebenaran kepada kamu. Dan kiranya kita di periode kita ini juga demikian, para penasehat, ya, walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak setuju, jangan berhenti untuk mendoakan para pengurus, para pemimpin, para gembala-gembala kepada Tuhan, dan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tugas para penasehat yang utama tetaplah mendoakan. Makanya kita bikin program sebulan sekali, kita kumpul untuk saling mendoakan dan mendoakan para pengurus dan juga pemerintah kita. Dan yang kedua, lewat keteladanan kita, hidup kita mengajarkan jalan yang baik dan lurus, yaitu firman Tuhan. Kiranya Roh Kuduslah yang memimpin kita semua. Tuhan memberkati seluruh penasehat dan pengurus dan juga kita semua. Amin. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan boleh memberikan sedikit masukan dan rema kepada kita semua pada pagi siang hari ini, ya. Nanti saya minta Bapak Joni Kembuan untuk berdoa meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Bisa dibuka dulu itunya, mic-nya. Yang gambar mic-nya aja dipijit. Belum dibuka, Pak Joni. Pak John, mic-nya belum dibuka. Pak Tono nyanyi dulu dah satu nyanyian sambil. Ya, baik, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Tuhan menjawab doa kita. Tidak dapat kita mengukur, tidak dapat aku menghitung kebesaran kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, Haleluya.
lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama kita nyanyikan ucapan syukur kita. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya, firman Allah mengajar kepada kita untuk tetap memandang Tuhan. Tidak perlu ragu, tidak perlu kecewa dengan keadaan, dengan posisi yang mungkin seringkali kita tidak didengar seperti Ahitofel. Tetapi biarlah kita bersyukur karena Tuhan yang sudah menjadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Dialah sumber pengharapan kita. Tiada dapat aku mengukurnya. Dapat aku mengukurnya. Tiada dapat aku menghitungnya kebesaran kasih. Tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu penghiburan bagi kami. Firman-Mu pengharapan bagi kami. Jawaban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku.
Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Puji Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Joni Kembuan akan masuk di dalam doa. Haleluya. Ya Om, Saya sudah berdoa. terdengar Om. Sudah terdengar Om. Eh, Sudah Om. Oh malah dimatikan lagi Om. Sudah Om. Sudah. Ya oke. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di bulan September ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti acara meeting lewat Majelis Pembina Rohani dan dihadiri juga oleh Majelis Penasihat Daerah. Kami bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu boleh kami memahami dan bagaimana kami melakukannya, dan kami tahu Roh Kudus yang selalu menuntun kami, Engkau memberikan pengertian dan apa yang kami lakukan Tuhan buat kami berhasil. Dalam masa usia lanjut bagi kami ya Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semua, lebih khusus kepada pemimpin rohani kami, Bapak Munyadi, Bapak Sekretaris, Bendahara, Majelis Pembina Rohani, dan juga penasihat di daerah. Berikanlah kekuatan kesehatan sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini menjadi teladan bagi rekan-rekan kami dalam pelayanan yang ada di GSPD ini. Ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu memberikan jalan keluar bagi kami, bagaimana kami harus menjalankan sebagai penasihat, agar kami boleh menjalani ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, biar kami Tuhan buat kami berhasil, sehingga apa saja yang kami lakukan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kaitan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa juga bagi sinode GSPDI, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, wilayah, para gembala, jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Lewat kami Tuhan percayakan melalui organisasi Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia ini, berikanlah kemampuan kepada kami, keberanian kepada kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab memberitakan Injil di mana saja kami boleh pergi dan berada, menjadi saksi di mana saja kami pergi dan berada, ini untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin ya Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu, dan hari lebih berkembang dalam tugas-tugas pelayanan menjelang hari-hari Tuhan semakin dekat. Teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan, biar kami semakin bertumbuh ke arah Kristus, sehingga apa yang kami boleh kerjakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Pemerintah dan bangsa kami juga Engkau tolong memberkati, mulai dari pusat sampai daerah di keluaran desa kami masing-masing di mana kami tinggal, diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam jalan pemerintahan. Apa yang kami harapkan, keamanan, kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, terutama bagi rakyat Indonesia. Oh Tuhan, tolong kepala negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, berkati dia Tuhan dalam tugas tanggung jawab, walaupun para radikalisme, terorisme yang ingin memporak-porandakan negara dan bangsa kami, melakukan hal yang tidak patut kepada bangsa dan negara kami, Engkau hancurkan semuanya itu. Engkau musnahkan semua rencana jahat dari para terorisme, sehingga apa yang kami harapkan, umat-Mu, umat Kristiani dapat beribadah di rumah doa masing-masing dan di juga rumah kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan menolong
perjalanan kehidupan kami. Berkatilah bangsa Israel. Engkau tolong ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi Bapak Mulyadi, Pak Tono, juga Pak Freddy, semua dan para anggota Majelis Pembina Rohani. Engkau sertai kami semua, termasuk Majelis Penasehat. Di mana saja kami pergi dan berada, Tuhan utus kami disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, pulihkanlah keadaannya. Termasuk juga rekan kami, Bapak Pendeta Roli, yang menginformasikan kepada kami bahwa dia dalam keadaan kesehatan terganggu. Ya Tuhan, tolong jamahlah dia dengan tangannya penuh kasih, pulihkanlah keadaannya, sehingga di hari-hari yang datang, dia boleh memberi diri juga menyatu bersama dengan kami dalam mengikuti acara seperti kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan menolong dan memberkati kami sekalian. Demikian juga kami menyampaikan doa kami kepadamu, bagi hamba-hambamu yang sedang giat memasukkan kerajaan Allah ke bumi ini, apakah itu lewat televisi, radio, elektronik, YouTube, presiden pribadi, semuanya boleh berjalan dengan lancar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Menjelang hari-hari Tuhan semakin dekat, dan siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mereka juga diselamatkan oleh Tuhan, sama seperti Engkau tetapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, biar Tuhan akan menolong perjalanan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi GSBRI Philadelphia 8 akan mengadakan mukerda di tanggal 7 September ini. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang menjadi program kerja semua dijalankan dengan patut dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang sangat kami harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Inilah doa syukur yang sudah kami sampaikan kepadamu. Berkatilah kami semua, khususnya GSPD secara keseluruhannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kekuatan, semangat kepada kami, supaya kami penasihat dapat memahami petunjuk Tuhan, sehingga apa yang kami boleh laksanakan berkenan kepada Tuhan, dan juga menolong juga hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan, percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selesai. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Om John, terima kasih Om Mulyadi buat firman Allah yang sudah dibagikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, kita akan masuk dalam menaikkan doa-doa syafaat. Ya, ada 4 pokok doa yang nanti akan kita sama-sama bawa. Yang pertama adalah doa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pimpinan negara, para menteri dan seluruh pejabat-pejabat sampai tingkat RT RW. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Freddy Zakaria yang akan menyampaikan doa, pokok doa yang pertama untuk bangsa dan negara, seluruh pimpinan-pimpinan kita yang ada di Indonesia. Kemudian pokok doa yang kedua, berdoa untuk kesatuan gereja-gereja dan para pemimpin. Ya, ada aras seperti PGPI, PGPI, PGI, PGLII, dan lain sebagainya. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Yosua Togatorop yang akan menyampaikan doa, pokok doa yang kedua. Lalu pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk GSPDI, mulai daripada MPR, para penasehat daerah, majelis pusat, beserta ketua umum dan jajarannya, kemudian MD dari MD Sumatera Utara ya sampai Papua. Nanti dengan hormat Ibu Pendeta Ivon Masih Tairas yang akan menyampaikan pokok doa yang ketiga. Lalu pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang sakit. Tuhan tolong. Saya mencatat ada Bapak Pendeta Jeki Hedeman yang sekarang ini sedang bed rest. Kemudian kita berdoa untuk istri daripada Bapak Pendeta Beni yang sedang menjalani perawatan di Kota Bandung, Ibu Nuke Korompis. Kemudian kita berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas dari Parigi. Lalu Bapak Pendeta Wilson Rorong, ya. Sekaligus juga kita berdoa untuk Bapak Pendeta Jeki dan Bapak Pendeta Wilson Rorong yang minggu lalu sudah Tuhan tambahkan usia. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Elisa Rai Korompis yang akan menyampaikan. Saya ulangi ya Om ya. Yang sakit
Bapak Pendeta Jeki, Ibu Nuke, dan Bapak Pendeta Andreas dari Parigi. Kemudian yang berulang tahun, Bapak Pendeta Jeki dan Bapak Pendeta Wilson Rorong. Setelah Pak itu, Tono yang satu tadi apa Pak Tono? Putus-putus soalnya, putus-putus suaranya. Yang pertama. Yang sakit Bapak Pendeta Jeki Hedemans, Ibu Nuke Korompis, dan Bapak Pendeta Andreas dari Parigi. Oh ya, enggak, yang pertama tadi yang saya doakan untuk apa? Oh, Om Freddy berdoa untuk bangsa dan negara, presiden, dan pimpinan-pimpinan nasional kita yang ada di Indonesia. Lalu untuk doa penutup dan berkat rasuli, saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Ya. Tante Ivon ada ya? Mari kita sama-sama. Kenapa? Tante Ivon sudah tidak ada ya? Berarti untuk kita poin yang ketiga, Tante Ivon, karena Tante Ivon sudah tidak kelihatan. Untuk poin yang ketiga, berdoa untuk GSPDI, Majelis Pusat, dan MDMD. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Brurce Yose Suot. Ada ya Pak Brurce? Pak Barce ada? Tidak ada juga Pak Barce ya? Om Kumayas ada, Om Kumayas? Oh ada Pak Burce. Pak Brurce ada ya? Om Barce, poin ketiga berdoa untuk GSPDI, MPR, MP, dan MDMD yang ada di Indonesia. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Pendeta Freddy Zakaria akan menaikkan pokok doa yang pertama. Mari kita tundukkan kepala, Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami andalkan Engkau sebagai penasehat yang dahsyat dan luar biasa, penuh dengan segala hikmat dan akal budi serta ma'rifat. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, untuk TNI dan Polri, Tuhan. Kami percaya Tuhan menambahkan segala hikmat akal budi untuk mengatur bangsa dan negara kami ini. Khususnya Tuhan pada masa-masa sulit saat ini, baik dengan datangnya permasalahan krisis dari dunia Tuhan mengenai pangan, mengenai keuangan, bahkan mengenai kesehatan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan bangsa ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami percaya Tuhan tolong dan turut campur dalam segala perkara, sehingga Tuhan segala hikmat dan akal budi yang dikerjakan, dipikirkan oleh para pemimpin nasional kami, pemimpin negara kami, datangnya daripada Allah sendiri, sehingga apa yang disampaikan dan diteruskan ke bawah memberikan damai dan kesejahteraan bagi kami sekalian. Kami tahu Tuhan, BBM baru saja beberapa hari ini diumumkan kenaikannya, dan kami tahu Tuhan, ini bukan hanya karena kemauan segelintir dari pemimpin kami, tetapi memang ini krisis dari dunia pada umumnya Tuhan. Sebab itu, berikan hikmat dan akal budi bagi bangsa dan negara ini, bagi rakyat Indonesia untuk mengerti problem-problem ini, supaya bersama-sama dengan kami, mereka juga berseru kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya, kalau kami mengandalkan Tuhan, Tuhan turut campur dalam segala perkara untuk mengatasi segala masalah-masalah kami, baik perkara-perkara jasmani, terlebih perkara yang rohani. Tuhan akan turut campur dalam kondisi apapun juga. Kami percaya Tuhan, tolong kami sekalian, sehingga bangsa ini boleh terlepas daripada krisis yang ada. Dan kami percaya Tuhan turut campur bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Doa yang kedua. Bapak Pendeta Yosua.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Pada saat ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami saat ini bisa bersama-sama di dalam acara kami dalam doa ini Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan kami berdoa buat kesatuan gereja-gereja Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja. Haleluya Tuhan. Baik di dalam aras nasional yaitu Tuhan. Ya haleluya. PGPI, PGI, PGLI, KWI Tuhan. Kiranya Tuhan gereja-gereja yang menyatu ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Haleluya. Yang dipersatukan untuk bisa menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya kali keduanya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tolong Tuhan. Supaya gereja-gereja, haleluya Tuhan, mengalami keberhasilan. Melakukan misinya. Haleluya Tuhan. Bahkan juga visi-misi yang jelas. Yang dari Tuhan. Untuk membangun kebersamaan, membangun tubuh Kristus yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dimana juga Tuhan supaya benar-benar memiliki arah dan tujuan gereja Allah yang semakin jelas dalam mempersatukan haleluya gereja-gereja haleluya Tuhan. Yaitu yang dari berbagai-bagai aras nasional ini Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Untuk membangun bangsa dan negara kami ini. Biar kiranya Tuhan gereja-gereja ini tampil mendorong terjadinya kerjasama yang lebih erat lagi Tuhan. Mendorong untuk lebih berserah kepada Tuhan. Bahkan memberi motivasi yang tinggi bagi gereja-gereja mencapai tujuan haleluya terjadinya Tuhan di dalam daerah kami, dalam bangsa dan negara kami ini. Yaitu kerukunan-kerukunan antara haleluya gereja dengan gereja, antara haleluya aras-aras nasional ini, bahkan juga hubungan daripada gereja-gereja aras nasional ini kepada pemerintah yang akan juga Tuhan menjadi satu tujuan di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Sehingga dengan terjadinya haleluya Tuhan, haleluya di mana kerukunan-kerukunan ya Tuhan akan mengalami suatu yaitu Tuhan di mana berkat yang semakin berlimpah-limpah turun di atas bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan gereja-gereja ini akan selalu berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Buat juga umat Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang terdiri dari aras nasional ini Tuhan. Bisa untuk kerjasama dalam membangun daripada bangsa negara kami. Baik juga Tuhan khususnya di dalam membangun kesatuan daripada tubuh Kristus. Sehingga di mana Tuhan gereja-gereja adalah bagian daripada tubuh Kristus yang akan melekat dengan kepalanya. Kepala itulah Yesus sendiri. Ya Tuhan, di mana lewat kasih yang akan mengikat dan mempersatukan sehingga tidak tergeser. Haleluya Tuhan, di mana kesatuan-kesatuan kami Tuhan, di mana untuk boleh mempersiapkan kami semua. Biarlah Engkau senantiasa hadir Tuhan di tengah-tengah pelayanan, bahkan juga yaitu di dalam aras nasional ini. Baik PGPI, Tuhan Engkau tolong Bapa di surga supaya aras nasional dalam persekutuan gereja-gereja Pantekosta ini juga Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menolong bahkan seluruh pengurus-pengurus baik di daerah bahkan juga di pusat di kabupaten kota. Tuhan akan memberkati dan memakai hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah tetapkan menjadi pengurus-pengurus di dalam PGPI. Baik di PGPI, di PGI, di PGLI, KWI Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Lewat Engkau Tuhan memberkati. Lewat kuasa Tuhan, lewat kehadiran Tuhan. Oleh karena kami telah didorong oleh karena firman-Mu yang bekerja bagi kami. Sehingga kami, haleluya, gereja-gereja bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yaitu kami dapat merasakan juga yaitu berkat Tuhan di dalam kehidupan pada gereja-gereja yang ada di dalam bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau menolong semua Tuhan
baik di dalam persekutuan-persekutuan, kesehatan gereja-gereja aras-aras nasional ini, haleluya, dan juga ikut membangun bangsa dan negara kami, ada kesatuan baik antara gereja, antara umat beragama, dan dengan agama yang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya, haleluya Tuhan, jika kami bisa melihat visi misi, bahkan juga kami bisa melihat, memandang kepada Yesus sebagai kepala gereja, maka berkat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, khususnya PGPI, Engkau berkati Tuhan, di mana kami sebagai GSPDI yang juga di sana akan juga Tuhan turut, bahkan juga bagian-bagian dari PGPI. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat segala pertolongan dan berkat Tuhan yang kami alami Tuhan. Biarlah kami terus akan menyadari bahwa hidup kami hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Biar kami dapat melakukan hanya kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi menjelang siang ini kembali kami tundukkan hati kami untuk berdoa untuk organisasi kami, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, agar menjadi gereja yang diberkati Tuhan, bahkan gereja yang juga bisa memberkati bangsa Indonesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin kami, Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, mulai dari Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Paul Daniel Masih. Mari Tuhan menyertai dengan hikmat, kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu ini, agar dapat membawa GSPDI semakin maju, semakin berkembang, bahkan memenangkan banyak jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sertai dengan hikmat Tuhan, agar dapat membawa GSPDI makin kuat, makin besar. Kami percaya akan kekuatan Tuhan juga menyertai Bapak Sekum, Bapak Pendeta Giarto. Tuhan juga memberkati Ibu Bendahara, Ibu Yona, supaya juga sama-sama dapat mengelola keuangan GSPDI. Bahkan seluruh majelis pusat, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Biro-biro yang ada, Tuhan juga memberkati, bahkan seluruh majelis daerah di seluruh Indonesia Engkau memberkati, demikian juga majelis wilayah, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam pelayanan GSPDI. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar melalui kami hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di kota kami masing-masing, Tuhan menyertai kami untuk jadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan, bagi masyarakat yang ada di lingkungan kami, sehingga melalui GSPDI nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar melalui Gereja Sidang Pantekosta Indonesia, oh Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimasyurkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai kami hamba-hamba Tuhan agar menjadi berkat di mana kami berada, di mana kami melayani. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami kesulitan di dalam mendirikan rumah tempat ibadah, mereka yang sedang mengalami resolusi. Tuhan tolong mereka Tuhan, buka jalan agar mereka juga dapat beribadah dengan bebas tanpa gangguan suatu apapun. Terlebih kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang merintis pelayanan-pelayanan baru. Tuhan menyertai mereka dengan kuasa-Mu, dengan mujizat Tuhan, agar terjadi, oh Tuhan, kegerakan yang luar biasa melalui para penginjil-penginjil yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau menyertai mereka dengan segala berkat-berkat terbaik, sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini
Injil Kerajaan Surga bisa diberitakan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang sudah memberkati pertemuan kami pada pagi menjelang siang ini. Ini doa kami sudah panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapa yang ada di dalam surga, kembali kami menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama terhimpun dalam ibadah Zoom, mulai dari MPR, penasihat-penasihat daerah. Kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami, karena pertolongan bagi kami hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan kekasih-kekasih kami yang pada saat ini terganggu kesehatannya Tuhan. Baik Bapak Pendeta Jeki Hademan, Ibu Pendeta Nuke, juga Bapak Pendeta Wilson Tuhan, Bapak Andreas Tuhan. Tuhan, apapun sakit yang dialami, kami percaya sesuai iman dari hamba-hamba-Mu, Tuhan, terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya disembuhkan dengan ajaib, sehingga hamba-hamba-Mu boleh kembali bersama-sama melayani untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kasih kami juga. Mereka boleh bersukacita karena Tuhan menganugerahkan usia ditambahkan. Nafas kehidupan Tuhan anugerahkan. Baik Bapak Pendeta Jeki Hademan Tuhan. Juga kekasih kami Pendeta Wilson Rorong Tuhan. Berkati Tuhan dengan usia yang telah ditambahkan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita, sejahtera, pemakaian Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sehingga melalui hamba-hamba Tuhan, sukacita Roh Kudus selalu mewarnai kehidupan kekasih kami yang berulang. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Mulai dari MPR Tuhan. Pendeta Mulyadi beserta seluruh keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu, mantu Tuhan juga. Karuniakan kekuatan, kesehatan bersama seluruh jajarannya Tuhan. Di MPR, semuanya dalam anugerah kekuatan kesehatan. Juga para penasihat-penasihat daerah, keluarga, juga diberikan kekuatan kesehatan. Sehingga dengan tubuh yang sehat kuat, boleh melayani, boleh menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, di antara kami, hamba-hamba Tuhan, di seluruh Indonesia ada yang terganggu kesehatannya Tuhan. Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga mereka semua hamba-hamba Tuhan GSPDI boleh tetap kuat sehat di dalam kekuatan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada kesempatan Zoom. Kami boleh sehat, boleh menikmati hadirat Tuhan melalui berkat nasihat firman Tuhan, pujian, nyanyian, dan penyembahan kami. Ini anugerah yang besar. Tuhan tolong kekasih-kekasih kami yang tidak dapat bersama-sama beribadah, baik yang duduk di MPR, yang ada di dalam penasihat-penasihat wilayah daerah. Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan sehingga di hari-hari waktu kesempatan yang akan datang, bulan yang akan datang, kami semua boleh bersama-sama terhimpun kembali untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, kesehatan bagi kami. Kami boleh saat ini
menikmati bersama-sama kekasih kami. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Kami naikkan doa permohonan seruan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa penutup nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman sekaligus berkata. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh berkumpul dan mendoakan dan juga saling mendoakan satu sama lain dari MPR dan penasehat-penasehat daerah di awal bulan September ini. Kami mohonkan Roh Kudus memimpin kami terus, baik dalam pelayanan sebagai gembala-gembala di gereja lokal, baik juga sebagai pengurus di GSPDI, baik yang ada di majelis pusat, majelis daerah, di MPR, di majelis penasehat. Tuhan, berikan selalu kekuatan, hikmat yang daripadamu. Roh Kudus pimpin kami terus. Tanpa pimpinan Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bisa hadir pada siang ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami semua, diberkati dengan kekuatan kesehatan, diberkati dengan talenta dan hikmat dan urapan yang bertambah-tambah. Tuhan tolong para Oli Lesar juga yang kurang enak badan, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Perjalanan Ibu Febe juga kembali ke Solo, Tuhan sertai dalam damai dan pertolongan Tuhan, jadikan dia berkat sepanjang perjalanan. Bahkan juga saudara-saudara kami semuanya. Kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh anggota MPR, penasehat yang hadir bahkan yang tidak hadir. Mari kita angkat tangan kita. Kemurahan Tuhan yang besar bagi kita semua dalam damai dan sejahteranya. Sebab itu dengan iman, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, pimpinan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua katakan, amin, amin, amin. Baik. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak-Bapak. Untuk pengumuman bahwa kita akan mengadakan kembali doa MPR beserta para penasehat di tanggal 3 bulan Oktober, Senin pertama. Jadi tanggal 3 bulan Oktober, Senin pertama. Ya, perlu disampaikan juga pada kesempatan ini, saya mendapatkan informasi dari Sekretaris Umum Bapak Pendeta Naftali Giarto sehubungan dengan pengunduran diri penasehat Majelis Daerah yang ada di MDF 8. Ada 3 orang. Yang pertama adalah Pendeta Junius Toesan, ya. Sehubungan dengan beliau diminta untuk menjadi ketua wilayah di Talaut. Kemudian yang kedua Bapak Pendeta Vence Onibala mengundurkan diri sebagai penasehat daerah MDF Sulut, ya. MDF Sulut. Sehubungan beliau telah menggantikan Wakil Ketua Urusan Verifikasi Aset dan Etika Pelayanan di Majelis Daerah Sulut. Yang ketiga, Bapak Pendeta Wilson Rorong. Beliau juga mengundurkan diri dari penasehat daerah MDF Sulut. Sehubungan dengan beliau diminta untuk menjadi ketua wilayah di Sangihe. Jadi dengan ini di wilayah MDF Sulut masih ada 3 penasehat daerah yang ada, yaitu Bapak Wim Kumayas, Bapak Pendeta Wim Kumayas, kemudian Bapak Pendeta Robert Kandau, dan Bapak Pendeta John Lego. Demikian Johnny Lego, ya.
Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada kita semua, para penasehat yang ada yang berhimpun pada siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di bulan yang akan datang, tanggal 3 Oktober. Shalom. Berkati Om Riyadi. Tuhan berkati. Shalom, Terima salam kasih buat semuanya. semua keluarga di rumah, tetap sehat, kuat. Berkati. Pak Mulyadi, berkat-berkat rohaninya. Shalom, Pak John, Tumpuan. Berkati Brutono, pelayanannya semua. Selamat jalan. Sampai berjumpa Karena di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Om Lisa. Ya, terima kasih sama-sama. Bagaimana semua berbaca semua. Ya. Yuk, sampai Terima kasih ketemu. Om Mul. Tuhan berkati Om Mul. Om Fred. Tuhan berkati Om Tono. Ya Om Barce. Sehat-sehat Om Barce. Kapan ke Bandung? Besok pagi. Besok kan ke Malang dulu. Salam Pak Simanung Kalit, Pak Simalongo, salam buat keluarga dari semua. PJ langsung ke Bandung ya. Salam. Tuhan berkati. Pak Salam Freddy, Pak shalom Pak Freddy, Pak Joni Kebuan. Ya, Pak Baca ya. Ya Pak. Jumpa. Tuhan Vence. berkati.